Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Ika Rizky Melia MPD selaku dosen pada mata kuliah Teori Pembangunan Sosial. Sebelumnya perkenalkan, saya Mauda Nurjana dengan NPM 014 akan menyampaikan materi mengenai teori dependensi baru dari bagaimana sejarah teori tersebut sampai siapa saja tokoh yang berperan dalam teori dependensi ini. Sebelum membahas mengenai teori dependensi baru, saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu teori dependensi. Teori dependensi adalah salah satu teori yang melihat permasalahan pembangunan dari sudut pandang negara dunia ketiga, yang dimana permasalahan ketergantungan tersebut lebih dilihat sebagai masalah ekonomi yang terjadi akibat mengalirnya surplus ekonomi dari negara dunia ketiga ke negara maju. Sejarahnya, teori dependensi pertama kali muncul di Amerika Latin, yang dimana pada awal kelahirannya ini, teori dependensi lebih merupakan jawaban atas kegagalan program yang dijalankan oleh ECLA atau United Nations Economic Commission for Latin America pada awal tahun 1960-an, yang dimana ECLA ini dibentuk dengan tujuan untuk menggerakkan perekonomian di negara-negara Amerika Latin dengan membawa percontohan dari teori modernisasi yang telah terbukti berhasil sebelumnya di Eropa. Selain itu, teori dependensi juga lahir atas respon ilmiah terhadap pendapat kaum Marxis klasik tentang pembangunan yang dijalankan di negara maju dan berkembang. Aliran neo-Marxisme ini yang kemudian menopang keberadaan dari teori dependensi ini. Selanjutnya di sini itu ada 3 bentuk dari ketergantungan. Yang pertama adalah ketergantungan kolonial. Apa sih ketergantungan kolonial itu? Ketergantungan kolonial terjadi dalam bentuk penguasaan penjajah atau negara pusat terhadap negara pinggiran. Kegiatan ekonomi utama negara pinggiran adalah perdagangan ekspor dari hasil bumi yang dibutuhkan negara penjajah, yang dimana para penjajah itu memonopoli tanah, pertambangan, tenaga kerja. Hubungan penjajah dengan penduduk lokal bersifat eksploitatif. Yang kedua adalah ketergantungan finansial. Ketergantungan finansial itu kondisi di mana negara pinggiran secara politis merdeka, tetapi dalam kenyataannya negara pinggiran ini masih dikuasai oleh kekuatan-kekuatan finansial dari negara pusat. Seperti pada ketergantungan kolonial, negara pinggiran masih mengekspor barang mentah bagi kebutuhan industri negara pusat. Negara pusat menanamkan modalnya pada pengusaha lokal di negara pinggiran untuk menghasilkan bahan baku tersebut. Dengan demikian, pengendalian dilakukan melalui kekuasaan ekonomi dalam bentuk kekuasaan finansial. Dan yang terakhir itu adalah ketergantungan teknologi industrial. Ini merupakan salah satu ketergantungan baru. Kegiatan ekonomi negara-negara pinggiran tidak lagi mengekspor bahan mentah untuk keperluan industri di negara pusat. Perusahaan-perusahaan multinasional itu dari negara pusat mulai menanamkan modalnya untuk kegiatan industri di negara pinggiran yang produknya ditujukan ke dalam pasar negara-negara pinggiran. Selanjutnya, setelah saya menjelaskan sedikit mengenai teori dependensi, saya akan masuk ke dalam teori dependensi baru. Pengertiannya, teori dependensi baru merupakan teori yang berpandangan bahwa negara dunia ketiga masih memiliki peluang untuk mencapai apa yang disebut sebagai situasi pembangunan yang bergantung. Selain itu, dalam pandangan teori dependensi baru, persoalan pembangunan yang ada di dunia sekarang ini tidak dibatasi hanya pada pembahasan industri substitusi impor saja, atau hanya sekedar memperdebatkan strategi pertumbuhan dalam bentuk pilihan antara orientasi ekspor atau tidak, pasar domestik atau pasar dunia, dan sebagainya. Namun menurut teori dependensi, persoalan utama itu justru terletak pada ada atau tidaknya gerakan kerakyatan dan kesadaran kepentingan politik. Teori dependensi ini baru lahir setelah munculnya kritik terhadap teori dependensi yang dipelopori oleh Cardoso. Hasil karya Cardoso tersebut telah mengubah struktur dan melahirkan berbagai agenda penelitian baru, yang salah satunya adalah asumsi-asumsi dasar dari teori dependensi baru ini. Sejak tahun 1970-an mulai muncul karya penelitian dengan latar belakang teori dependensi baru, baik dalam metode kajian, fokus perhatian, dan arah kebijakan bagi pemerintahan.
asumsi-asumsi dasar dari teori dependensi baru. Asumsi-asumsi dasar teori dependensi baru yang saya jelaskan di sini adalah teori yang dikemukakan oleh Hagenko pada tahun 1987, yang dimana asumsi dasar itu yang pertama ada situasi ketergantungan, artinya adalah suatu situasi yang memiliki batas ruang dan waktu. Maksudnya, asumsi teori dependensi baru ini menegaskan bahwa situasi ketergantungan itu selalu memiliki ciri yang unik dan khas secara historis. Yang kedua itu ada faktor internal juga memiliki andil dalam melahirkan situasi ketergantungan. Maksudnya adalah, menurut teori dependensi baru, ketergantungan juga merupakan persoalan sosial politik, sehingga bukan hanya semata-mata sebagai persoalan ekonomi saja. Yang ketiga itu ada situasi ketergantungan tidak selamanya bertolak belakang dengan pembangunan. Teori dependensi baru ini menyatakan bahwa situasi ketergantungan tidak akan selalu bertolak belakang dengan pembangunan. Karena bagi teori dependensi baru, akan ada kemungkinan terjadinya koeksistensi antara ketergantungan dan pembangunan yang dapat menciptakan situasi ketergantungan yang lebih dinamis. Berdasarkan tiga asumsi tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori dependensi baru telah mengubah berbagai asumsi dasar yang dimiliki atau yang disebutkan oleh teori dependensi klasik sebelumnya. Selanjutnya ada tokoh-tokoh dalam dependensi baru. Tokoh-tokoh yang berperan dalam teori dependensi baru ada 4. Yang pertama ada Fernando Henrique Cardoso. Yang kedua ada Thomas Vigo. Kemudian ada Hagenko, dan yang terakhir ada Mortal Gasong. Pendapat-pendapat para tokoh dependensi tersebut akan saya jelaskan secara lebih rinci di bagian selanjutnya ini ya. Oke, yang pertama itu ada tanggapan teori dependensi rumusan dari Cardoso, yang dimana menurut Cardoso terdapat 3 rumusan dalam teori ketergantungan atau teori dependensi, yaitu yang pertama metode historis struktural, yang kedua adanya pengaruh faktor eksternal dan faktor internal yang menjadi penyebab ketergantungan dan keterbelakangan. Dari sisi internal, fokus pada masalah ekonomi, sosial, dan politik. Persoalan pembangunan yang ada di dunia tidak dapat dibatasi hanya pada sektor industri substitusi impor, atau strategi pertumbuhan, orientasi ekspor atau tidak, pasar domestik atau dunia. Namun terletak pada ada atau tidaknya gerakan kerakyatan dan kesadaran kepentingan politik atas rakyatnya. Dalam faktor eksternal, dominasi eksternal akan mewujud sebagai kekuatan internal. Dan yang ketiga itu adanya kemungkinan bahwa pembangunan dan ketergantungan wujud secara bersama-sama yang memunculkan ketergantungan yang lebih dinamis. Pada sisi lain, menurut Cardoso terdapat beberapa dampak negatif dari teori dependensi. Yang pertama, akan adanya timpangnya distribusi pendapatan dan ketimpangan ekonomi lainnya. Orientasi pembangunan ekonomi pada barang-barang yang tahan lama yang tidak diperuntukkan rakyat banyak akan menambah hutang terhadap luar negeri. Yang kedua itu ada Thomas Vigo. Dalam pendapatnya, pembangunan dan ketergantungan dinamis di Taiwan. Menurut Go, pendapatnya tentang dependensi baru menitikberatkan pada keajaiban pembangunan politik ekonomi di Taiwan yang dulunya tergolong sebagai negara pinggiran, kemudian telah mampu mencapai pertumbuhan ekonomi dan kesentosaan politik yang lebih dari sekedar memadai. Sehingga Gold menyimpulkan bahwa jika negara dunia ketiga mampu secara selektif, hati-hati dan terencana membangun hubungan dengan tata ekonomi kapitalis dunia, maka tidak akan selalu menghasilkan keterbelakangan dan ketergantungan. Kemudian yang ketiga adalah Hagenko. Pendapatnya yaitu interaksi antara sistem dunia, negara, dan kelas di Korea. Ko mencoba melihat pembangunan di Korea Selatan dalam konteks yang terus-menerus antar negara, kelas sosial dan sistem dunia, serta pengaruh dari tiga unsur tersebut secara kumulatif dan bersamaan. Dan yang keempat itu ada Mokhtar Mas'ud, negara birokrasi otoriter di Indonesia. Maksudnya negara birokrasi otokratik mempunyai beberapa ciri dan karakter, di antaranya posisi puncak pemerintahan biasanya dipegang oleh organisasi militer. Pemerintah atau pengusaha
terdapat pembatasan partisipasi politik yang ketat atau political exclusion, terdapat pembatasan yang ketat dalam partisipasi ekonomik atau economic exclusion, terdapat depolitisasi dan demobilisasi massa. Secara ringkas, NBO itu dicirikan oleh adanya peran dominan para birokrat, khususnya militer yang melahirkan kebijaksanaan pembatasan partisipasi politik dan ekonomi serta muncul kebijaksanaan depolitisasi dan demobilisasi. Setelah menjelaskan apa itu teori dependensi baru, bagaimana sejarahnya dan tokoh-tokoh yang berperan, untuk materi yang terakhir yaitu ada persamaan dan perbedaan antara teori dependensi klasik dan teori dependensi baru. Untuk persamaan yang pertama, teori dependensi klasik dan teori dependensi baru mempunyai pokok perhatian terhadap negara dunia ketiga. Yang kedua, level analisis. Level analisis teori dependensi klasik dan teori dependensi baru sama-sama berada pada level nasional. Yang ketiga, persamaan dalam konsep pokok. Konsep pokok dalam teori dependensi klasik dan dependensi baru sama-sama terletak di negara sentral pinggiran dan juga ketergantungan. Untuk persamaan yang terakhir atau yang keempat yaitu ada implikasi kebijakan. Maksudnya teori dependensi klasik dan teori dependensi baru memiliki implikasi kebijakan, ketergantungan yang bertolak belakang dengan pembangunan. Dan apabila ada persamaan tentunya akan ada perbedaan. Untuk perbedaan yang pertama terletak pada aspek metode. Teori dependensi klasik memiliki metode yang abstrak sehingga pola umum ketergantungan, sedangkan teori dependensi baru memiliki metode yang historis struktural sehingga situasi konkret dengan ketergantungan. Yang kedua, perbedaannya dalam aspek faktor pokok. Teori dependensi klasik memiliki faktor pokok eksternal, sedangkan teori dependensi baru memiliki faktor pokok yaitu internal. Yang ketiga itu adalah perbedaan dalam aspek ciri ketergantungan. Teori dependensi klasik memiliki ciri ketergantungan yaitu fenomena ekonomis, sedangkan apabila teori dependensi baru yaitu ciri ketergantungannya adalah fenomena sosial politik. Dan terakhir untuk perbedaan yang keempat ada pembangunan dan ketergantungan. Teori dependensi klasik menyatakan bahwa pembangunan dan ketergantungan akan selalu bertolak belakang sehingga hanya menuju pada keterbelakangan. Sedangkan teori dependensi baru menyatakan bahwa pembangunan dan ketergantungan itu bersifat koeksistensi, yaitu pembangunan yang bergantung. Cukup sekian materi yang saya sampaikan mengenai teori dependensi baru. Untuk kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa. Terima kasih.